Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk tabel. Disimak ya. Apakah kalian pernah melihat tabel di kehidupan sehari-hari? Tabel informasi apakah yang pernah kalian temukan? Berikut adalah contoh tabel dalam kehidupan sehari-hari seperti rapot bayangan, daftar hadir siswa, dan daftar mata pelajaran siswa. Apa itu tabel? Tabel adalah data yang berisi sejumlah data informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara terurut dengan garis pembatas sehingga mudah untuk dipahami. Menyajikan data pada tabel. Ada 3, yang pertama tabel baris dan kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya tabel baris kolom adalah tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan dan datanya terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Bentuk tabel baris kolom dapat dilihat pada tabel 1 jumlah penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2011-2015. Tahun 2011 banyak mobil terjual 28.335. Tahun 2012 banyak mobil terjual 25.946. Tahun 2013 sebanyak 30.823. 2014 banyak mobil terjual 76.105 dan terakhir 2015 banyak mobil terjual 55.162. Selanjutnya, tabel kontingensi adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori dan datanya tunggal serta memiliki lebih dari satu kolom. Selanjutnya, bentuk tabel kontingensi. Di tabel 2, jumlah siswa menurut jenis kelamin. Di sini dijelaskan kelas jenis kelamin pria wanita. Di kelas 7A, jenis kelamin prianya berjumlah 13, jenis kelamin wanitanya 17. Di kelas 7B, jenis kelamin prianya berjumlah 15, jenis kelamin wanita 16. Sampai di kelas 9D, jenis kelamin prianya 16, jenis kelamin wanitanya berjumlah 18 siswa. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi nilai data yang dikelompokkan ke dalam interval-interval selang dan setiap interval nilai mempunyai frekuensi. Ini adalah bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana di tabel 3 adalah nilai ulangan siswa kelas 7B. Nilai 51 sampai 60 banyak siswa 5, nilai 61 sampai 70 banyak siswa 8, nilai 71 sampai 80 banyak siswa 10, nilai 81 sampai 90 banyak siswa 7, nilai 91 sampai 100 banyak siswa 10, sehingga jumlahnya adalah 50. Apakah persamaan antara tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi? Nah, betul ya, persamaan antara 3 tabel tersebut adalah sama-sama menggunakan tabel baris dan kolom. Ada yang tahu perbedaan antara ketiga tabel tersebut? Nah, perbedaan antara ketiga tabel tersebut adalah: 1. Tabel baris dan kolom datanya terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Kedua, tabel kontingensi, yaitu datanya tunggal serta memiliki lebih dari satu kolom. Ketiga, tabel distribusi frekuensi berisi nilai letak interval atau selang dan setiap interval nilai mempunyai frekuensi. Itulah perbedaan dari ketiga tabel tersebut. Pada bulan Mei hujan turun hampir tiap hari. Ani mengadakan pengamatan untuk mengetahui
turunnya hujan harian selama 1 minggu. Hari Senin, Ani mendapati hujan turun selama 4 jam. Hari Selasa dan Kamis hujan turun selama 5 jam. Hari Rabu hujan turun selama 8 jam. Sementara hari Jumat hujan turun selama 7 jam. Hari Sabtu dan Minggu hujan turun hanya selama 2 jam. Sajikanlah lama turunnya hujan selama 1 minggu dalam bentuk tabel. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Apakah yang kalian buat itu sama dengan jawaban yang tertera pada layar? Terima kasih kepada adik-adik yang telah ikut berpartisipasi. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, Assalamualaikum.